bayi tersebut bisa kena dalam waktu 1 minggu dia langsung ada gejala, dokter. Wah, Karena kalau begitu berarti cukup parah ya. Hai Mom and Dad, hari ini saya Dr. Bina Orhan Halim dari HFC dan hari ini kita berada di ruang podcast Rumah Sakit Regina Maris. Hadir pada hari ini teman sejawat saya dari dokter anak, Dr. Joseph, spesialis anak ya. Hari ini kita akan membahas seputar bagaimana cerita mengenai wabah batuk pilek ya yang akhir-akhir ini sampai membludak di rumah sakit. Nah, Dr. Joseph, kan kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali ya opname pasien-pasien terutama anak-anak ya, Iya, Dok. sampai ada rawat di NICU atau di PICU. Kira-kira virus-virus apa yang paling banyak menyerang sekarang? Iya, Dokter Bin, memang di bulan Oktober khususnya 2 bulan lalu memang sangat banyak kasus infeksi saluran nafas akut yang terjadi di Kota Medan. Salah satu penyebabnya paling banyak influenza, kita sudah tahu bersama, sampai bisa dikatakan mewabah sampai rumah sakit di Medan itu hampir semuanya penuh karena influenza. Tapi tidak lupa juga ada satu virus yang jarang disebutkan orang, namanya RSV virus atau Respiratory Syncytial Viral. Itu salah satu yang nomor 2 yang paling sering menginfeksi anak-anak, khususnya yang di bawah 2 tahun, dokter. Apalagi anak-anak yang di bawah 6 bulan. Itu paling sering kasusnya yang kita dapat di rumah sakit ini, Regina Maris, yang kita lakukan swab, rata-rata infeksinya karena influenza A atau RSV, dokter. Yang paling sering itu. Nah, kalau kita bandingkan Dr. Joseph antara virus influenza dan RSV, kira-kira apakah ada gejala yang membedakan keduanya kah? Sebenarnya kalau gejala, dokter, kurang lebih hampir mirip, hanya perbedaannya satu. Influenza itu biasanya ditandai infeksinya dia akut sekali dan dia punya demam tinggi sekali, dok, 39 sampai 40 derajat. Sedangkan RSV biasanya lebih rendah dari influenza. Yang membedakan lagi satu gejalanya adalah kalau influenza jarang disertai dengan infeksi sampai infeksi saluran nafas bawah, dok, atau pneumonia maupun bronkiolitis. Tapi kalau di RSV sering sekali, dok, dengan pneumonia maupun bronkiolitis, khususnya pada anak-anak di bawah usia 6 bulan, dokter. Itu RSV sangat luar biasa, gejalanya bisa sampai masuk ke ruangan PICU. Iya, Artinya itu mungkin tingkat kesakitan dan angka kematiannya pasti lebih tinggi ya dari infeksi flu ya. kalau untuk RSV sendiri, dokter, memang dia angka kematiannya sih jarang. Tapi angka kesakitannya khususnya di bawah usia 6 bulan cukup tinggi, apalagi di bawah usia 3 bulan, dok. Itu sangat tinggi dan seringkali tidak disadari oleh orang tua, dokter. Kalau dia kena RSV, karena kita banyak sekali baru belum pernah dengar ya. Saya kira kita sangat masih asing lah. Apa ini? Apakah ini infeksi baru atau memang sudah ada dari zaman dulu? RSV sendiri, dok, sebenarnya virusnya bukan virus baru. Dia virus sudah lama, cuman memang tidak begitu banyak dibahas di masyarakat umum. Karena memang kit untuk pemeriksaannya baru mulai banyak di akhir-akhir ini saja. Di rumah sakit kita punya 2 modalitas untuk pemeriksaan. Basic respiratory yang isinya 5 virus, salah satunya RSV. Dan ada juga yang PCR, dokter, yang lengkap hampir semua virus bisa diperiksa. Dari sanalah kita baru bisa memastikan diagnosa bahwa ini RSV. Gejalanya biasanya kalau RSV itu biasanya lebih ada mengi, dokter, dibandingkan dari influenza. Jadi memang kalau dari gejala sendiri kita bisa menduga, oh ini mungkin RSV dibandingkan dari influenza. Berarti dia dengan flu dibandingkan ya, artinya dia bisa masuk ke dalam paru-paru ya, supaya sampai meluas ke bawah, tentu lebih berat ya gejalanya. Nah, pada pasien seperti ini, pada infeksi RSV, kira-kira berapa persen rata-rata anak-anak di bawah 6 bulan harus masuk ke ruang rawat ya? Oke. Untuk di bawah 6 bulan, dokter, dia sampai 50%, dok. Banyak sekali ya. Akan masuk ke hospitalisasi atau perawatan, dok, karena gejala sesak nafasnya, dokter. Jadi yang mencolok dari RSV ini adalah anaknya rata-rata kalau di bawah 6 bulan gejalanya berat, yaitu ada sesak nafas dengan mengi, dokter. Mengi seperti orang asma ya? Betul, dokter. Ada mengi dengan ada ronki, yaitu grok-grokan di paru-parunya. Dia ada grok-grokan dengan ngikan yang sangat terdengar, dokter, jelas dari
tanpa stetoskop pun kadang-kadang terdengar ya. iya, Dok. Apakah ini merupakan bisa kelak menjadi suatu efek jangka panjang terhadap anak? Untuk RSV ini banyak penelitian sudah dokter. Memang anak-anak kalau di bawah 6 bulan terkena RSV ini, apalagi dengan riwayat atopik atau riwayat alergi di dalam keluarga, ada kemungkinan besar 2-3 kali lipat lebih banyak menjadi asma atau menjadi wheezing preschool dokter, atau gejala mengi di bawah usia 5 tahun dokter, yang berlanjut di atas 5 tahun menjadi asma dokter. Berarti ini akan menjadi berpengaruh seumur hidup dia ya, Iya dokter. asmanya ya. Iya dokter. Nah, Dokter Joseph, apa kira-kira tipsnya ya supaya kita bisa terhindar dari infeksi virus terutama pada anak-anak ya? Karena infeksinya paling berat di bawah 6 bulan ya. Betul. Karena memang benar-benar anak kan masih lemah kayaknya ya. Kalau untuk tipsnya, yang pertama, di bawah 6 bulan sebaiknya tidak dibawa ke tempat keramaian dokter. Karena ya banyak orang tua juga tidak Oh, tadi saya lupa. Kira-kira penyebaran dari virus RSV itu melalui apa ya? penyebaran RSV itu dokter dari droplet dari udara, Oh, berarti batuk gitu ya. Dari Jadi batuk. tersebar di udara gitu ya. bersin, batuk, ataupun dari benda-benda yang sudah terkena percikan dari. Berarti kalau seorang mam yang artinya batuk terpegang di mulutnya lalu merawat anaknya akan kena ya? Bisa kena dokter dari sana. Atau ada orang sekitar, orang dewasa yang terkena RSV, mencium, memeluk, atau dekat-dekat dengan bayi tersebut bisa kena dalam waktu 1 minggu, dia langsung ada gejala dokter. Jadi penularannya sangat lumayan cepat lah dok. Oh, berarti sangat cepat ya. Berarti dalam 1-2 hari sudah akan langsung kena ya. 2-8 hari dok masa inkubasinya. Jadi di antara itulah nanti dia muncul gejala. Nah, tadi kira masuk kepada langkah pencegahan ya. Kira-kira langkah pencegahan supaya seseorang kena melihat dari cara penularannya melalui droplet itu ya. Apa yang harus seorang mom and dad lakukan supaya anaknya si buah hati itu tidak terkena ya? Yang pertama, harus menghindari tempat keramaian pastinya dokter. Kadang-kadang orang tua ini tidak aware terhadap lingkungan. Jadi anak masih di bawah 6 bulan dibawa ke mall, pergi ke tempat keramaian, itu sangat beresiko tertular karena kita tidak bisa mengontrol lingkungan sekitarnya. Yang kedua, paling dari hand hygiene dari orang tua dokter. Jadi orang tuanya harus cuci tangan dengan baik, pengasuhnya harus cuci tangan dengan baik. Jika ada yang batuk pilek, harus segera pakai masker. Sebaiknya menghindari kontak dengan bayi langsung dokter. Yang keempat, mungkin bisa dari vaksinasi maternal dokter. Jadi vaksin yang diberikan untuk ibu hamil yang bisa diberikan dari usia 32 minggu dokter, untuk bayinya mendapat kekebalan sampai usia 6 bulan dokter. Oh, kira-kira bagaimana sebenarnya memberikan vaksin kepada ibu bisa memberikan perlindungan kepada bayi 6 bulan lahir? Jadi vaksin yang diberikan pada ibu tersebut akan menimbulkan antibodi dokter. Antibodi tersebut bisa melewati plasenta yang masuk ke dalam tubuh bayi sehingga bayinya memiliki antibodi atau kekebalan yang diteliti bisa bertahan sampai 6 bulan dokter. Efek proteksinya bisa sampai 60-70% untuk mencegah hospitalisasi atau perawatan inap dokter. Untuk mencegah terkenanya sampai 80%. 80% ya, cukup tinggi ya. Iya. Jadi apakah selama 6 bulan usia bayi itu tidak bisa diberikan vaksin langsung kepada bayinya kah? Belum bisa dokter. Belum bisa ya, mungkin karena tidak bisa respon antibodi membentuk sendiri masih belum kuat ya. Betul dokter. Sehingga dia akan lebih terlindungi dari antibodi yang dihasilkan oleh ibu ya. Betul dokter. Kira-kira kenapa harus paling sedikit 4 minggu sebelum lahiran diberikan vaksinasi ini? Supaya ada respon imun dokter yang terjadi dari tubuh ibu dan ada respon yang bisa terpindah ke anaknya dokter. Jadi antibodi yang terbentuk punya waktu untuk terbentuk lalu berpindah lewat plasenta. Berarti paling sedikit harus 4 minggu ya jaraknya ya supaya antibodinya sudah cukup dan adekuat bisa diberikan langsung kepada anaknya sampai perlindungan 6 bulan sampai setahun bahkan ya. Iya. Dokter Yosef. Setahun bisa dokter, cuman paling efektif di 6 bulan awal. Berarti setelah itu anaknya udah bisa dapat RSV vaksinasi sendiri kah? Sampai saat ini dok di Indonesia belum ada. Belum ada ya? RSV-nya belum ada. Belum ada yang masuk sih dok ke Indonesia. Di Malaysia katanya sudah mulai masuk, tapi moga-moga nanti Indonesia ikutan dok. Nah ini berita gembiranya memang vaksinnya sudah masuk ya Dokter Yosef. Namanya Abrisvo ini. Jadi barangkali mungkin hal-hal yang menggembirakan bagi para mom and dad sekalian bisa menggunakan vaksin ini untuk pencegahan RSV pada ibu dan anak
Berarti kalau ada dapat ini berarti anak juga bisa diberikan ya. Bisa dokter. Jadi kalau seandainya kita juga pada pasien-pasien ini kita pada yang mempunyai kemampuan kita juga memberikannya kepada seorang ibu hamil. Nah tentunya ya ada beberapa efek samping kadang yang kira-kira paling sering ya kalau divaksin sukalah dia merasa badannya ngilu ya, kemudian ada kadang nyeri-nyeri badan, sakit kepala ya tidak banyak sih. Kemudian apakah punya resiko pada vaksin ini pada anak-anak? Eh, Vaksin pada umumnya dokter ada efek samping, tapi efek sampingnya rata-rata ringan dokter. Yang paling sering ya nyeri tempat suntikan dokter, anaknya jadi rewel karena nyeri, bisa juga ada demam, tapi demamnya juga biasa tidak tinggi dokter. Tidak tinggi ya. Tidak tinggi dok. Ya, demikian juga pada orang ibu hamil yang mendapat vaksinasi RSV ini. Jadi gejala sampingnya itu seperti tadi yang sama dengan Dr. Yosep sampaikan. Nah, apakah dia berpengaruh terhadap kehamilannya? Nah, kehamilannya juga banyak penelitian menunjukkan pengaruhnya sebenarnya tidak signifikan. Mungkin salah satu yang menjadi catatan mungkin ada peningkatan sedikit angka persalinan menjadi lebih cepat. Pada bagian orang yang dikasih vaksin RSV itu 5,7%, sementara kalau pada orang yang tidak mendapat vaksin sekitar 4,7 atau 4,1, jadi beda 1% tidak bermakna. Dan gejala-gejala samping komplikasi pada kehamilan apakah akan menjadi meningkat pada orang yang diberikan vaksinasi juga tidak bertambah. Artinya memang ini cukup aman Dr. Yosep sebagai salah satu bentuk perlindungan ya kepada si buah hati. Karena masalahnya apa? Masalahnya adalah kalau diberikan ini saya kira apalagi anak yang didamba-dambakan ya Dr. Yosep. Iya, betul. Karena melihat anak itu sampai sesak nafas sangat kasihan ya. Betul, betul. Nah, barangkali kalau misalnya diberikan pada waktu dia sebelum melahirkan, tentu akan memberikan perlindungan yang sangat bagus pada anak tersebut. Saya kira dengan pemberian daripada vaksin ini bisa melindungi anak itu dari hospitalisasi berapa persen ya kira-kira? Kalau untuk 3 bulan awal dokter cukup tinggi dokter, Tinggi, 70%-an. Di 6 bulan dia menurun sedikit 60%-an. Tapi sangat menghemat biaya untuk orang tua. Kalau terkena juga punya efek jangka panjang dokter. Bisa terkena wheezing yang berulang, mengi berulang, maupun kalau dia ada riwayat keluarga dengan atopik atau alergi bisa jadi ujungnya asma waktu ya. dewasa dokter. Jadi kalau kita melihat seperti itu berarti barangkali dengan pemberian vaksin daripada RSV ini cukup bermanfaat ya kalau dibandingkan dengan apa yang gejala yang di efek samping komplikasi yang disebabkan terutama asma yang sampai jangka panjang. Sangat kasihan karena sangat mengganggu kualitas hidupnya ya. Betul. Kalau apalagi dia mau menjadi seorang yang sukses dengan asma itu akan sangat mengganggu kualitas hidupnya. Mau camping juga susah ya. Iya, kena udara dingin, mau hiking, mau sport, pasti akan kualitas hidupnya juga akan terganggu ya. Oke, saya kira kita pada penghujung acara kira-kira Dr. Yosep apa kira-kira pesan di akhir daripada sesi kita, closing remarks lah kepada mom and dad kita supaya mereka bisa aware ya terhadap infeksi yang namanya RSV, respiratory syncytial virus ini. Kira-kira Dr. Yosep apa? Untuk moms and dad, pesannya harus menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah terkena infeksi, tetapi ada pencegahan yang lebih baik lagi yaitu memberikan vaksinasi pada anak-anak. Khususnya pada anak-anak yang sudah didamba-dambakan lama, ya tidak ada salahnya untuk vaksinasi pada ibu hamil sehingga ibu akan memberikan modal antibodi yang bisa bertahan bahkan sampai setahun sehingga anaknya terhindar dari perawatan rumah sakit karena RSV. Jadi pesan saya, vaksin lebih baik mencegah daripada kita mengobatinya, biaya lebih besar, efek samping pun jangka panjang lebih hebat. Begitu. Baik, terima kasih sekali kepada Dr. Yosep sudah meluangkan waktunya. Dr. Yosep ini sibuk sekali. Ini baru praktek di bawah tiba-tiba kita undang sebentar Dr. Yosep. Ya, sangat berterima kasih meluangkan waktunya. Mudah-mudahan tidak kapok kita akan mengajak lagi pada sesi berikutnya untuk memberikan edukasi kepada mom and dad ini. Siap. Supaya menjadi lebih aware terhadap berbagai penyakit terutama pada anak-anak yang bisa memberikan kualitas hidup pada anak yang lebih baik. Dan
Demikian saya kira pada sesi hari ini, semoga bermanfaat semua edukasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dr. Joseph, terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih.